Ya, halo warga Konoha, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jangan terlalu simpan kebencian dalam diri kalian, karena kebencian itu datang dari iblis. Apalagi kalian membenci orang lain karena perintah agama. Saya yakin agama Anda adalah agama iblis. Ya, begitu. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan membenci orang itu adalah hal yang benar, maka saya pastikan agama Anda itu agama iblis. Semoga ya Anda tidak menganut agama iblis. Oke, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus saudaraku yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Ya, percayalah saudaraku, supaya engkau tidak binasa. Ya sobat waras, langsung aja kita akan hari ini membahas tentang Presiden Iran yang entah berantah kawan-kawan. Katanya mereka, ya menurut saya Presiden Iran ini ya sadar betul bahwa mereka tidak mungkin sanggup melawan Israel. Ya bahkan termasuk Presiden Iran yang baru ini juga lah yang menahan-nahan atau tidak setuju kalau mereka menyerang Israel, karena akibatnya fatal kalau mereka menyerang Israel. Kalau mereka menyerang Israel, yang terjadi adalah mereka akan hancur seperti Gaza yang hancur. Jadi kawan-kawan, Iran ini menurut saya bangsa pengecut ya. Cuma kowar-kowar doang, tapi mereka sendiri tidak berani dan takut untuk melawan Israel. Itulah warna-warna dari ajaran sebelah itu. Ngomong doang, tapi sebenarnya mereka itu tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, dan akhirnya Presiden Iran mengeluarkan sebuah pernyataan. Ya, jadi saya anggap ini pernyataan yang mengajak ya seluruh umat Islam untuk bersatu supaya Israel ini tidak berani berulah di Gaza, kawan-kawan. Ini dia informasi lengkapnya. Presiden Iran, jika umat Islam di dunia bersatu, Israel tak akan berani berulah di Gaza. Pertanyaan saya, apakah mungkin umat Islam bersatu? Ya, apakah mungkin? Ya, sampai kucing bertanduk pun mustahil ya umat Islam ini bersatu. Mustahil. Anda lihat sendirilah fakta-fakta di lapangan. Ya, karena beda mazhab, hanya beda aliran. Nah itu buktinya kan Iran ini kan Syiah dan Sunni kan sampai hari ini tidak pernah bersatu, kawan-kawan. Ya, jadi Iran ini ya bagaikan si punggung merindukan bulan. Iya, ini dimuat kemarin ya oleh Tempo Agustus 25 Agustus ya 2024. Tempo.co Jakarta, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Israel dan Amerika Serikat tak akan berani melakukan kejahatan apapun di wilayah tersebut seandainya negara-negara Islam di dunia bersatu. Dan sebuah pernyataan yang mengutuk genosida yang telah berlangsung selama 10 bulan di Gaza. Pertanyaan saya, emangnya umat Islam itu bisa bikin apa gitu loh? Negara-negara Islam itu bisa bikin apa? Selagi kalian masih bergantung teknologi kepada negara-negara tanda kutip yang kalian bilang kafir, ya mendingan kalian itu nggak usah banyak bicara. Ya, kalau persenjataan aja kalian masih minta sama Amerika, Eropa, ya teknologi saja kalian masih menggunakan teknologi kafir, gimana kalian melawan Israel itu? Ya, Pezeshkian menyampaikan komentar tersebut dalam sebuah upacara pada Sabtu 24 Agustus 24 ya di tempat suci Imam Khomeini di Teheran Selatan, di mana ia menegaskan kembali komitmen kabinetnya terhadap prinsip-prinsip mendiang pendiri Republik Islam pada awal pekan administrasi. Lalu menyikapi kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Gaza, bacot ya kawan-kawan ya. Kalau kalian yang kejam, kalian diam, ya kan? Presiden Iran mempertanyakan apakah penjajah Amerika Serikat, Eropa atau kekuatan lain akan berani bertindak seperti itu
jika umat Islam bersatu. Apakah Israel akan berani melakukan sesuatu di wilayah ini jika umat Islam bersatu? Tidak hanya mereka, tetapi juga Amerika Serikat, Eropa, dan kekuatan lainnya. Dapatkah mereka melakukan semua hal ini? Menghadapi berbagai tantangan ekonomi di Iran yang terutama disebabkan oleh sanksi-sanksi Barat, Pezeshkian mengatakan bahwa negara ini tidak memiliki pilihan lain selain memimpin dengan persatuan dan kohesi internal. Ia mengapresiasi persetujuan parlemen Iran atas usulan kabinet menteri yang diajukannya dan memujinya sebagai pesan penting dan titik awal untuk maju dengan persatuan yang komprehensif. Sama seperti awal revolusi Islam dengan persatuan dan kekompakan rakyat, terlepas dari kenyataan bahwa seluruh dunia telah bergandengan tangan untuk membasmi revolusi, namun tidak dapat menghancurkannya. Kita dapat dan harus menyelesaikan semua masalah dengan berdiri bersama, katanya. Presiden Iran lebih lanjut menekankan bahwa pendudukan Israel berusaha memecah belah masyarakat Iran dengan semua upaya yang bertujuan untuk mengganggu persatuannya, tetapi meyakinkan bahwa hari ini dan tempat suci Imam Khomeini, kita berjanji kita akan melanjutkan jalan ini dengan segenap kekuatan kita, dan kita akan berusaha melanjutkan jalan ini sejauh yang kita bisa. Menteri Luar Negeri yang baru saja diangkat, Abbas Araqchi, mengumumkan kesediaan Iran untuk meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat dan menghidupkan kembali hubungan dengan negara-negara Eropa jika mereka menghentikan pendekatan permusuhan terhadap Republik Islam. Jadi kawan-kawan, manusia munafik ini kawan-kawan ya, mereka ini tidak bisa hidup tanpa negara kafir. Ya, buktinya mereka lagi ngemis-ngemis supaya Amerika mencabut sanksinya kepada mereka. Diplomat tersebut menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Kodo News Jepang ya, yang diterbitkan pada Kamis bahwa langkah penting untuk menormalkan hubungan dengan perdagangan dengan komunitas internasional dan meningkatkan ekonomi Iran adalah melalui pengelolaan ketegangan dengan Washington dan menghidupkan kembali hubungan negara-negara Eropa, asalkan mereka memenuhi persyaratan Teheran untuk mencabut sanksi dan memulihkan perjanjian nuklir multilateral 2015. Ini kalian yang pengen berdamai tapi kalian mengajukan syarat yang aneh-aneh ya. Inilah kawan-kawan ya. Dalam pidato kebijakan luar negeri saya di hadapan Majelis Permusyawaratan Islam, saya menyoroti tujuan penting pencabutan sanksi, terutama yang bersifat sepihak, melalui negosiasi yang sungguh-sungguh terfokus dan terikat waktu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara, kata Araqchi, merujuk pada pidatonya baru-baru ini di parlemen di mana dia mempresentasikan tujuan utamanya. Jadi lihatlah kawan-kawan bagaimana kemunafikan dari Iran ini kawan-kawan ya. Satu sisi ya dia menginginkan supaya sanksi dicabut, tapi satu sisi dia mengeluarkan banyak persyaratan. Sebenarnya negara-negara Eropa ini tidak ada yang membenci negara Islam ya, nggak ada. Israel pun tidak membenci negara Islam, tidak ada. Karena kita tahu banyak juga negara-negara Islam yang kerjasama dengan Israel. Yang dibenci Israel itu adalah teroris, itu aja. Selagi teroris masih bercokol, maka itu adalah musuh dunia, ya, musuh dunia. Tapi kalau Anda membela teroris ya berarti memang Anda teroris. Gitu loh. Negara-negara Eropa, Amerika itu mereka nggak benci negara Islam, nggak benci. Ya, buktinya Arab Saudi dan Amerika kerjasamanya bagus. Tapi yang mereka benci itu ideologi terorisnya. Itu yang harus dimusnahkan. Ya, kalau kalian membuang ideologi itu ya kalian aman-aman saja. Yang membuat kalian itu susah, menderita karena kalian memegang ideologi terorisme itu. Itu yang membuat negara kalian hancur. Makanya negara Islam dengan Islam tidak pernah akur. Yaman, Arab Saudi, ya kan? Fatah, Hamas, sesama satu negara.
satu agama tapi berantem melulu. Itulah ya yang membuat kalian itu tidak akur, karena masih ada di antara kalian yang memegang ideologi teroris. Ya karena sumbernya ada gitu. Oke, itu kawan-kawan ya. Jadi tidak ada yang membenci Islam. Yang kita benci itu teroris, seperti Hamas itu teroris. Lalu kalau Anda mendukung Hamas ya berarti Anda juga teroris. Gitu bro. Aduh, waras deh. Oke kawan-kawan, terima kasih ya. Puji Tuhan hari ini kita dapat saldo di BCA 300.000. Ya terima kasih luar biasa ya untuk dukungan dan kebaikan hati kalian semua. Dukung terus Pavel 88 Channel. Saudara bisa salurkan dukungan saudara lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Salam.